Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, perkenalkan nama Ibu Nadila. Pada pembelajaran biologi kali ini, Ibu akan membahas mengenai sistem ekskresi untuk kelas 11 SMA. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis dan mencatat apa saja yang akan Ibu jelaskan ya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materinya ya. Ada yang tahu apa itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sampah atau metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita bandingkan nih dengan dua sistem pengeluaran lainnya yang ada pada tubuh kita, yaitu sistem sekresi dan juga sistem defekasi. Kalau sistem sekresi yaitu proses pengeluaran zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Contohnya itu seperti enzim dan juga hormon. Sedangkan defekasi adalah pengeluaran zat sisa pencernaan makanan dalam bentuk feses. Jadi ibu harap kalian tidak tertukar lagi ya. Lalu apa saja sih organ-organ yang ada pada sistem ekskresi? Organ-organ sistem ekskresi hanya ada 4, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan juga hati. Yuk kita bahas satu persatu organ-organnya. Yang pertama ada ginjal. Kita memiliki sepasang ginjal di rongga perut bagian pinggang. Ginjal ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama untuk menyaring darah, yang kedua menjaga tekanan osmosis, ketiga menjaga pH darah serta menghasilkan urin. Selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian yang dimiliki oleh ginjal, seperti korteks, kemudian medula atau sumsum ginjal, dan ada juga rongga pelvis renalis yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan urin. Lalu ada saluran yang disebut dengan ureter. Di bagian korteks pun terdapat jutaan nefron atau unit penyaring yang menghasilkan urin. Nah, ini adalah bagian-bagian dari nefron ginjal. Nefron ginjal memiliki bagian glomerulus, kapsula Bowman, lalu ada tubulus contractus proximal yang melengkung di lengkung Handler. Kemudian ada tubulus contractus distal atau TKD, yang mana setelah dari TKD ini urin-urin yang terbentuk akan dikumpulkan di tubulus collectivus untuk disalurkan ke ureter. Selanjutnya, organ ekskresi yang kedua adalah kulit. Kulit adalah lapisan terluar dalam tubuh manusia yang terdiri atas 3 lapisan. Nah, pada lapisan pertamanya itu ada lapisan epidermis. Lalu yang kedua ada lapisan dermis, dan yang ketiga ada lapisan hipodermis. Nah, anak-anak, kita bahas dari lapisan terluar kulit terlebih dahulu ya, yaitu lapisan epidermis. Pada lapisan epidermis terbagi menjadi 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk dan juga lapisan Malpighi. Nah, lapisan tanduk adalah lapisan paling luar yang tersusun atas sel-sel kulit mati yang selalu mengelupas. Sedangkan lapisan Malpighi adalah lapisan yang terdiri dari sel-sel yang selalu membelah aktif dan berpikir. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan bahas lapisan epidermis yang lebih spesifik. Pada lapisan epidermis ini terbagi menjadi 5 lapisan. Yang pertama itu ada stratum corneum, yang kedua ada stratum lucidium, yang ketiga ada stratum granulosum, yang keempat ada stratum spinosum, dan yang terakhir ada stratum germinativum. Nah, kita akan membahasnya satu-satu ya. Yang pertama itu ada stratum corneum, adalah lapisan kulit mati yang selalu terkikis. Lalu yang kedua ada stratum lucidium, adalah tempat terjadinya proses keratinisasi sehingga stratum lucidium tampak jelas sekali. Contohnya itu pada telapak tangan kita ya, dan juga telapak kaki. Yang ketiga ada stratum granulosum, tersusun atas banyaknya keratinosit yang bermigrasi dari lapisan spinosum. Lalu yang keempat ada lapisan spinosum, tersusun atas keratinosit yang mensintesis protein keratin. Lalu yang terakhir ada stratum germinativum, biasa juga disebut sebagai induk dari lapisan epidermis. Pada lapisan ini terjadi proses pembelahan sel kulit secara terus-menerus. Lapisan yang kedua pada kulit adalah lapisan epidermis yang terdiri dari kelenjar keringat yang fungsinya adalah untuk menghasilkan keringat. Kemudian ada kelenjar minyak yang berfungsi menghasilkan minyak untuk melembabkan
Kemudian ada lagi pembuluh darah yang mengalirkan darah ke seluruh sel-sel serta ujung-ujung saraf yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Nah, pada sistem ekskresi di kulit ini terdapat di lapisan epidermis. Lalu lapisan yang ketiga yaitu lapisan terakhir, yaitu adalah lapisan kulit terbawah, hipodermis. Di lapisan ini terdapat jaringan lemak atau adiposa yang fungsinya adalah untuk menjaga tubuh agar tetap hangat, serta juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi ketika tubuh merasa sedang kedinginan, lapisan lemak yang ada di lapisan kulit ini akan menjaga tubuh tetap hangat. Nah, fungsi dari kulit dalam sistem ekskresi adalah mengeluarkan keringat. Selain untuk ekskresi, pengeluaran keringat juga berfungsi untuk menjaga tubuh. Jadi saat suhu tubuh kita meningkat, pembuluh darah akan melebar dan menghantarkan panas ke kelenjar keringat, sehingga kelenjar keringat mengeluarkan keringat melalui pori-pori. Kulit keringat yang keluar tersebut akan berfungsi untuk menurunkan suhu pada tubuh dan juga untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme. Nah, anak-anak, yuk mari kita lihat bentuk kelenjar keringat pada penampang melintang dari lapisan kulit. Kelenjar keringat ini ada di lapisan dermis yang bermuara di pori-pori kulit. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk ke organ yang ketiga, yaitu paru-paru. Paru-paru, seperti yang kita ketahui, adalah alat respirasi atau alat untuk bernapas. Paru-paru terdapat di rongga dada yang jumlahnya ada sepasang. Fungsi dari paru-paru adalah untuk menghirup oksigen. Nah, oksigen itu kita butuhkan untuk menghasilkan energi. Selain untuk menghasilkan energi, ternyata paru-paru juga melepaskan zat sisa, yaitu karbon dioksida dan uap air. Nah, berikut ini adalah reaksi respirasi, yaitu reaksinya glukosa ditambahkan dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida, uap air, serta energi-energi yang akan digunakan untuk kita beraktivitas. Sementara karbon dioksida dan uap air akan dikeluarkan oleh paru-paru. Nah, anak-anak, itu dia organ paru-paru. Nah, organ ekskresi yang terakhir adalah hati. Hati adalah kelenjar terbesar yang beratnya kurang lebih ada 2 kilo dalam tubuh kita, yang memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama menawar racun, yang kedua merombak sel darah merah, yang ketiga merombak protein berlebih, keempat menyimpan gula dalam bentuk glikogen, dan yang terakhir, yang kelima adalah merubah vitamin A menjadi vitamin A. Akan tetapi, yang merupakan fungsi ekskresi dari hati adalah merombak sel darah merah tua yang berusia 120 hari dan merombak protein-protein yang berlebihan dalam tubuh. Sel darah merah yang dirombak itu akan melepaskan hemoglobin. Lalu hemoglobin akan dipecah menghasilkan bilirubin, yang mana bilirubin sendiri akan dipecah lagi menjadi urobilin dan sterkobilin. Nah, keduanya itu merupakan pigmen pewarna. Kalau urobilin adalah pewarna untuk urin, sedangkan sterkobilin adalah pewarna untuk feses. Sehingga apapun makanan yang kita makan, urin dan feses kita akan berwarna kuning dan kuning kecoklatan. Kemudian, protein-protein yang berlebihan dalam tubuh juga akan dirombak oleh hati untuk membentuk urea. Urea tersebut akan disalurkan ke ginjal dan kulit untuk dibuang bersamaan dengan urin dan juga keringat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan pembentukan urin. Pembentukan urin ada 3 tahap. Yang pertama itu filtrasi. Filtrasi adalah proses penyaringan darah dari protein-protein dan sel-sel darah. Jadi protein dan sel darah ini tidak boleh keluar bersamaan dengan urin. Proses ini terjadi juga di glomerulus dan menghasilkan urin primer, yang mana urin primer akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali glukosa dan asam amino atau zat-zat lain yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Nah, pada proses ini terjadi di tubulus convolutus proximal dan hasilnya adalah urin sekunder. Nah, dari urin sekunder ini akan masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, seperti urea yang dihasilkan oleh hati, kemudian ada amonia, garam-garam berlebihan dalam tubuh, vitamin-vitamin berlebih, dan juga racun. Contohnya itu ketika kita makan atau minum obat, racun
racun-racun yang berlebihannya akan dikeluarkan. Nah, proses ini itu terjadi di tubulus contractus distal dan menghasilkan urin jadi atau urin yang sesungguhnya. Nah, anak-anak, itu dia materi mengenai sistem ekskresi. Apakah bisa dipahami oleh kalian? Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya ya. Baik, terima kasih karena telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.